Halo semuanya, kali ini saya akan membreakdown alur cerita film yang berjudul Huda Hafiz. Dan film ini dirilis pada tahun 2020 dan pemeran utamanya yaitu saya. Film ini mengisahkan tentang seorang suami yang pergi ke negara Timur Tengah untuk menyelamatkan sang istri yang sedang dalam bahaya. Darah yang menjadi saksi, cinta yang menjadi bukti. Tanpa berlama-lama, inilah dia alur cerita selengkapnya. Let's go! Di awal film, seorang pria bernama Samir terlihat ditahan oleh kepolisian negara Timur Tengah, tepatnya di Noman. Seorang kedutaan India bernama Misra mengunjungi komandan polisi militer Noman. Hari itu karena ada tembusan kalau warganya membuat onar di Noman. Kemudian kedutaan India meminta izin untuk bertemu dengan Samir dan akhirnya mereka dipertemukan. Samir lalu mengungkapkan apa yang jadi penyebab penangkapan dirinya saat itu. Dia bercerita di mana pada tahun 2007 Samir adalah seorang insinyur perangkat lunak yang mendirikan usahanya sendiri. Karena usianya cukup untuk menikah, dia dijodohkan dengan seorang gadis cantik bernama Nargis. Di pertemuan pertama mereka saling menatap. Mereka mulai mengobrol satu sama lain. Dan Samir terlihat menyukai Nargis. Begitupun dengan Nargis, dia juga menyukai Samir. Mereka mulai dekat satu sama lain dan saling jatuh cinta. Diketahui Nargis juga bekerja sebagai operator di sebuah perusahaan. Karena hubungan mereka yang semakin dekat, akhirnya mereka berdua menikah. Selama pernikahan mereka sangat bahagia. Samir sangat menyayangi sekali Nargis. Begitupun dengan Nargis. Apapun yang Samir lakukan, dia selalu mendukungnya. Pada awal tahun 2008 di India terjadi krisis keuangan yang membuat Samir dan usaha kecilnya bangkrut. Dan kebetulan Nargis pun kehilangan pekerjaannya. Hingga mereka berdua menganggur. Saat itu 3 bulan kemudian mereka memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Karena pekerjaan di luar negeri sangat menjanjikan. Mereka mendaftarkan diri dengan kemampuan masing-masing ke seorang agen TKI. Setelah aplikasi mereka dikirim, tak lama mereka disetujui dan mendapatkan pekerjaan di Noman, tepatnya negara di Timur Tengah. Di sisi lain, ayah Samir membujuk Samir agar tidak pergi ke luar negeri. Dia rela memberikan uang tabungannya untuk Samir membuka usahanya kembali. Tapi Samir menolak karena tak ingin membebani keluarganya. Dan dia bertekad untuk pergi walaupun dalam hati dia berat meninggalkan ayah dan ibunya. Tapi dia tidak berdaya dengan krisis keuangan yang sedang terjadi sekarang. Nargis mencoba menenangkan dan menguatkan hati Samir saat itu. Keesokan harinya Nadine datang, dia memberitahu kalau Nargis akan pergi dahulu. Samir melarangnya karena mereka ingin pergi bersama. Nadine memberi alasan kalau mereka melamar pekerjaan ke perusahaan yang berbeda dan Nargis diterima lebih dahulu. Singkat cerita, mereka telah di bandara untuk mengantar Nargis. Samir seakan tak rela Nargis pergi jauh. Tapi apa daya, untuk kehidupan yang lebih baik, mereka harus berpisah. Samir berkata jika Nargis tiba di sana, dia harus segera menghubunginya. Keesokan harinya Samir menyebor bunga kesayangan Nargis. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata itu dari Nargis. Nargis terdengar panik yang membuat Samir tak karuan. Nargis berkata kalau dia ingin pulang karena ternyata itu bukan perusahaan yang ia inginkan. Dalam telepon terdengar Nargis menjerit-jerit seperti ada orang yang menariknya. Samir tak enak hati saat itu dan langsung menemui Nadine. Dia ditemani oleh polisi. Juga Samir bertanya kemana dia mengirim Nargis. Nadine terlihat ketakutan dan berdalih kalau dia baru mendapatkan kabar kalau perusahaan di Noman tidak menemukan Nargis. Saat penjemputan, polisi berkata jika Samir harus segera mungkin ke Noman untuk mencari Nargis dan meminta bantuan kedutaan India di sana. Samir semakin marah dan tak mau tahu. Dia meminta Nadine segera menyiapkan visanya dan dia juga meminta nomor telepon dan perusahaannya di Noman. Singkat cerita, Samir sampai di Noman dengan visa turis. Dia terlihat semakin cemas dan tak tahu harus dimulai kemana pencarian Nargis.
Dia memesan taksi dan kebetulan supir taksi yang bernama Usman siap mengantarnya. Usman ternyata bisa bahasa India. Samir meminta Usman mengantar ke toko untuk membeli SIM card. Usman mengajaknya ke toko dan Samir pun membeli SIM card di sana. Dengan tergesa-gesanya Samir memasang SIM card itu ke ponselnya dan segera menghubungi nomor yang pernah digunakan Nargis. Tapi nomor itu tidak terhubung. Dia juga menghubungi nomor perusahaan yang diberikan Nadine dan itu pun tidak berfungsi. Usman masuk ke toko dan melihat Samir yang panik. Sambil menghampirinya, dia meminta Usman mengantarkannya ke alamat perusahaan. Setelah melihatnya, Usman mengatakan kalau alamat itu salah. Karena tidak ada alamat berkode itu di Noman, Samir semakin bingung. Saat itu Usman berinisiatif membawa Samir ke kantor polisi tempat untuk melapor. Samir menghubungi orang rumah dan meminta alamat yang benar kepada Nadim. Tapi sayang, sungguh sayang, Nadine sudah kabur terlebih dahulu. Samir mencoba meyakinkan polisi dan menceritakan yang sebenarnya. Tapi polisi berkata jika ingin mengajukan keluhan orang hilang yang berasal dari negara asing, Samir harus meminta verifikasi ke kedutaan India. Dan akhirnya Samir diantar Usman ke kantor kedutaan India. Usman berkata jika dia turut prihatin atas masalah yang dihadapi Samir. Dan dia akan mendoakan Samir agar diberi kemudahan. Dia menambahkan jika perlu bantuan jangan segan untuk menghubunginya. Kemudian Samir masuk ke kedutaan dan menceritakan semua masalahnya kepada petugas di sana bernama Sonia. Sonia menenangkan Samir saat itu agar bersabar menunggu kedutaan India yang bernama Misra yang sedang keluar kota dan akan kembali lusa nanti. Sebenarnya Samir tidak bisa menunggu, tapi apa boleh buat dia tidak bisa apa-apa. Kemudian dia meminta nomor kedutaan India kepada Sonia. Dia tidak tahu harus apa dan berinisiatif untuk menemui Usman. Usman pun menenangkan Samir saat itu. Di tengah-tengah pembicaraannya, istri Usman menghubunginya. Samir seperti memikirkan sesuatu. Samir menanyakan nomor seluler yang dipakai Nargis saat menghubunginya. Usman pun memberitahu kalau itu nomor Nomantel dan operatornya tak jauh dari tempat itu. Tapi sekarang sudah tutup dan akan buka esok pagi. Usman meminta maaf kalau besok dia tidak bisa membantunya karena dia harus pulang ke rumahnya di Baitus Saibi. Keesokan harinya Samir mengunjungi operator seluler dan menyamar sebagai karyawan sebuah perusahaan telekomunikasi. Dia beralasan kalau seseorang bernomor itu belum membayar tagihan dan dia meminta operator untuk melihat alamatnya. Dan ternyata seorang pria bernama Siraji pemilik nomor itu. Samir diam-diam mencatat alamatnya yang bermukim di Baitus Said. Kemudian tak berlama-lama Samir segera mencari alamat itu. Tapi sayang, Siraji hanya mengontrak di sana dan baru 6 hari yang lalu dia pindah. Samir ngadayagdag mendengarnya karena tak tahu harus mencari informasi kemana lagi. Akhirnya Samir mengunjungi rumah Usman di Baitus Said. Samir termenung mengkhawatirkan Nargis. Usman berkata jika polisi dan kedutaan tidak bisa membantunya, dia akan menghubungi temannya untuk mencari tahu siapa Siraj ini. Samir berterima kasih kepada Usman yang mau membantunya dan meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam masalahnya. Tak berapa lama teman Usman datang. Dia menginformasikan kalau Siraji terlibat di dalam perdagangan wanita. Setelah mendengar itu Samir semakin tidak karuan dan terlihat lemas seperti kue cucur. Dia memohon kepada Usman untuk membantunya menemukan Nargis. Dan akhirnya Usman mempunyai ide untuk mendatangi rumah bordil yang ada di sana. Mereka menyamar sebagai pelanggan. Awalnya dia tidak menemukan Nargis, tapi mereka tidak menyerah. Mereka mengunjungi rumah bordil yang lainnya dan masih menyamar sebagai pelanggan. Samir disuruh melihat-lihat foto-foto wanita yang tersedia dan akhirnya Samir menemukan Nargis. Dia mulai tak tenang saat itu karena ingin segera bertemu dengan Nargis. Tapi Nargis sedang melayani pelanggan lainnya dan Samir diminta menunggu. Betapa hancurnya hati Samir mendengar hal itu. Setelah Nargis melayani tamunya, dia dibawa ke hadapan Samir.
Samir tak kuasa melihat keadaan Nargis yang diketahui dicekoki obat penenang. Nargis sadar dan senang Samir berada di dekatnya. Dan hal itu membuat mucikari curiga dan mencoba melumpuhkan Samir. Mereka berkelahi saat itu dan Usman pun membantunya. Samir hendak membawa pergi Nargis, tapi sayang aksinya ketahuan penjaga di sana. Mereka menyerang Samir dan juga Usman. Nargis berhasil diamankan kembali oleh mereka. Dan Samir yang sudah diselimuti amarah membunuh mereka dengan membabi buta. Lalu Samir melarikan diri karena jumlah mereka semakin banyak. Usman yang sadar mengambil mobilnya dan kemudian mencoba menyelamatkan Samir. Usman sempat diserang lagi dan tidak bisa mengendarai mobil. Dan Samir pun mengambil alih kemudi. Mereka masih mengejar Samir dan akhirnya Samir mengalami kecelakaan. Dan itulah mengapa dia bisa sampai ditahan polisi sekarang. Ketika Samir selesai menceritakan kisahnya, Misra berjanji akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan istrinya. Samir memohon dengan penuh keyakinan kepada Misra saat itu. Setelah sesi pertemuan mereka selesai, Samir didekati oleh seorang polisi Noman bernama Faiz. Awalnya Faiz bertindak kasar kepada Samir karena berani membuat onar di negaranya. Dia tak percaya alibi Amir melakukan semua itu. Karena Usman diketahui tak sadarkan diri dan sekarang berada di rumah sakit. Tapi Faiz dipanggil atasannya untuk menghadap. Penyelidikan mereka dimulai dengan melihat rekaman CCTV di Anoman, di mana mereka melihat Nargis saat itu. Nargis ternyata dijemput seseorang berkepala botak dan memasuki sebuah mobil berwarna hitam. Mereka menyelidiki mobil itu dan ternyata itu mobil rental yang kebetulan dirental oleh seorang bernama Istek, seorang koordinator model Aljazair. Samir bingung karena Nargis pergi ke Noman tidak melamar sebagai model. Di tempat lain terlihat Nargis diangkat oleh truk untuk dipindahkan ke tempat yang aman. Mucikari menghubungi Istek dan melaporkan jika mereka sudah menyembunyikan para wanita itu. Istek mendapatkan perintah untuk membunuh Nargis agar masalah ini tidak berlarut-larut. Yang akhirnya mayat perempuan ditemukan di sebuah tempat dalam keadaan gosong. Faiz dan rekannya menyaksikan penemuan mayat itu dan Samir dengan perasaan campur aduk mencoba mendekati mayat itu. Yang kemudian dia meyakini kalau mayat itu adalah Nargis. Dilihat dari kalung yang ditemukannya, Samir terdiam dan syok saat itu juga. Lalu Samir menguburkan Nargis di Noman. Dengan hati hancur dia memasukkan jenazah istrinya ke dalam liang lahat. Dia membayangkan kenangan manis bersama Nargis. Hingga dia tidak sanggup lagi dan menangis di pusara istrinya. Dia menyimpan bunga mawar kesukaan istri tercintanya di sana. Setelah pemakaman Nargis, Samir dipulangkan ke India dan diberikan kompensasi oleh pemerintahan Noman. Berat rasanya kaki Samir untuk melangkah. Tapi dia terpaksa harus pulang. Karena tidak mungkin berduaan bersama mayat. Di tempat lain, Tamina mendapatkan hasil otopsi mayat kemarin yang ciri-cirinya tidak sama dengan Nargis. Tamina menyadari kalau Nargis masih hidup dan mayat itu dibuat untuk mengalihkan perhatian mereka. Tamina bergegas menyusul Samir ke bandara, berniat untuk memberitahunya. Tapi Tamina dan Faiz mengetahui kalau Samir tidak naik pesawat. Ternyata Samir masih ada di bandara dan berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Istek yang sudah membunuh istrinya. Samir menjebak Istek dan melamar pekerjaan lewat website dan memasang foto wanita cantik agar dia tertarik. Lalu Samir dibantu Usman membeli senjata api untuk berjaga-jaga. Di saat itu Samir mendapatkan balasan dari ST kalau dia harus ke sebuah tempat bernama Sarmale. Tamir siap pergi ke sana dan berkata kepada Usman jika ada apa-apa dengannya, dia meminta dimakamkan dekat dengan pemakaman istrinya. Samir pergi ke tempat Istek saat itu dan menyewa tempat istana. Kemudian Usman pulang ke rumahnya yang sudah ditunggu oleh Faiz dan Tamina. Usman pun akhirnya tahu kalau Nargis masih hidup dan siap membantu mereka ke tempat Samir berada sekarang. Samir menyamar sebagai wanita dan menuju ke kediaman Istek.
Istek awalnya tak curiga, tapi Samir menodongkan pistolnya dan perkelahian pun terjadi. Ribut, pokoknya ribut. Samir menanyakan kepada Istek mengapa dia membunuh Nargis. Istek mengatakan kalau sebenarnya Nargis masih hidup dan sekarang ada di parkiran di dalam sebuah truk. Tapi Samir tidak percaya dan siap membunuh Istek. Setelah itu Usman tiba di sana dan menyaksikan Samir yang hendak membunuh Istek. Mereka meyakinkan Samir kalau Nargis benar-benar masih hidup dan Samir pun bisa diluluhkan. Tapi Istek membuka kedok Faiz yang ternyata ikut terlibat dalam pembunuhan dalam kasus ini. Tamina yang menyadarinya hendak akan membunuh Faiz, tapi dia kalah cepat dan mereka pun berkelahi. Tamina menyuruh Samir pergi untuk menyelamatkan Nargis. Tamina menuduhkan Faiz cukup lama untuk mengulur waktu Samir agar bisa kabur dari sini secepat mungkin. Samir mencari-cari Nargis dan akhirnya suara Nargis terdengar. Samir senang ternyata Nargis masih hidup. Dia berinisiatif untuk membawa truk itu. Setelah itu terlihat Usman tertatih-tatih mengejar Samir. Tapi sayang Usman terkena tembakan oleh Istek. Si kampret Istek ternyata lepas dari ikatannya. Usman berhasil menaiki truk tapi dia terluka parah. Istek mencoba mengejarnya dan mengerahkan anak buahnya. Karena Tamina selalu melawan, akhirnya Faiz membunuh Tamina. Lalu dia menghubungi dan melaporkan kalau Tamina tewas dibunuh oleh Samir. Dia juga memerintahkan untuk menembak Samir jika ditemukan di jalanan. Samir kejar-kejaran dengan Istek. Akhirnya Istek berhasil dikalahkan oleh Samir. Faiz lalu bertemu seseorang di gurun pasir yang ternyata bos Istek. Dia melaporkan kalau Istek telah membuka kedoknya dan dia terpaksa membunuh rekan kerjanya. Pertemuan mereka diamati oleh seorang polisi yang menyamar dan telah lama juga ia menyelidiki kasus perdagangan wanita ini. Dia tidak menyangka kalau Faiz terlibat dalam kasus ini. Kemudian dengan segera ia melaporkannya kepada kesatuannya. Komandan mendapatkan foto-foto Faiz yang berkhianat. Saat itu Misra Kedutaan India memohon agar Samir diberikan kesempatan untuk menyerah. Karena dia yakin Samir mempunyai alasan di balik aksinya. Samir berhasil mencapai markas kepolisian dan dia diserbu oleh anggota polisi yang siap menembaknya. Samir meronta-ronta dan mengatakan kalau istrinya ada di dalam truk. Faiz kemudian tiba dan siap membunuh Samir, tapi aksinya tiba-tiba digagalkan oleh komandan. Dia berpura-pura tak mengerti apa salahnya dan komandan pun mengungkapkan pengkhianatan Faiz. Lalu dia membiarkan Samir menghajar Faiz hingga babak belur. Lalu kepolisian membuka gerbong truk dan terlihat beberapa wanita yang siap dikirim. Setelah melihat si bebek Nargis, akhirnya Samir bahagia dan dia pingsan. Lalu Tamina diberikan pemakaman kenegaraan dan semua menyaksikannya. Termasuk Samir pun ikut menyaksikan pemakaman Tamina. Faiz terbangun di tengah gurun pasir. Dia akan dieksekusi mati atas kejahatannya. Dia didrodot sampai mati. Kemudian Samir siap kembali ke India. Dia berpamitan dengan Usman di bandara sambil berterima kasih sekali kepada Usman yang sudah ikhlas membantunya. Oh guys, mengharukan sekali guys. Usman bersyukur bisa membantu mereka dan Samir pun mengundang Usman untuk datang ke India dan bertemu dengan keluarga mereka. Setelah itu Samir dan Nargis bersiap untuk berangkat. Di pesawat Nargis sangat canggung karena malu, dia sadar dirinya sudah kotor. Tapi Samir dengan penuh cinta memegang tangan Nargis dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Karena aku mencintaimu bebek. Samir sadar karena semua itu bukanlah salah Nargis. Dia menangis bahagia saat itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye.
Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa.